Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Damaila dengan NIM 2025008029 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ernandina Nurfitriani dengan NIM 20250080080034. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis harga pokok produksi Thai Vintage Burger pada Thai Cafe untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi biaya. Di pertama ada pendahuluan dan profil usaha. Kuliner F&B berbasis food truck. Thai Cafe adalah usaha kuliner inovatif berbasis F&B yang didirikan pada pertengahan tahun 2025 di Cibolang, Sukabumi oleh Bapak Prof. Angel M. Smiralde. Menghadapi persaingan industri kerja KP yang ketat, TKP dituntut untuk mengelola sumber daya secara efektif. Fluktuasi harga bahan baku seperti daging impor, keju, dan saus khas, serta masa kadaluarsa singkat menjadi tantangan utama yang wajib diwaspadai. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengklasifikasikan komponen biaya, biaya bahan baku produksi, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Menghitung harga pokok penjualan atau HPP secara akurat dan merancang saran taktis pengelolaan biaya operasional. Adapun dari alur produksi burger itu tersendiri, yang pertama persiapan, menyiapkan roti burger, daging beef, keju, sayuran segar, saus, margarin. Yang kedua ada pengolahan, daging dipanggang, roti dioles margarin dan di-grill agar teksturnya lembut dan wangi. Yang ketiga ada perakitan, menyusunkan roti, sayur, patty beef, yang tebal, keju yang melt, dan siraman saus khas Thailand. Yang keempat ada quality control dan sajian, inspeksi visual, standar KP, pengemasan eksklusif, dan siap disajikan. Nah, selanjutnya yaitu ada komponen biaya produksi, yang mana dengan kategori biaya yang pertama ada biaya bahan baku, dengan rincian komponen utama seperti roti burger, daging patty, keju, saus sambal, terus saus keju, dan lain-lain dengan total bulanan sebesar Rp2.086.000 untuk satu bulannya. Berbeda dengan satu kali produksinya sebesar Rp5.349. Nah, selanjutnya ada biaya tenaga kerja langsung, yang mana pada Thai Cafe ini memiliki 5 karyawan eh, staf operasional. Pada gaji harian upahnya sebesar 60.000 dikali dengan 26 hari kerja, menghasilkan sebesar Rp7.800.000 untuk satu bulannya. Nah, untuk satu kali produksi ini, eh, pada burger vintage ini sebesar Rp20.000, sedangkan biaya overhead pabriknya seperti sewa tempat, gas, air, listrik, dan lain-lain em, memiliki biaya sebesar Rp2.842.000. Nah, untuk per burgernya yaitu sebesar Rp7.287. Maka total HPP produksi pada burger vintage ini sebesar 12.728.000 untuk satu bulannya. Sedangkan untuk per porsinya sebesar Rp32.636. Nah, untuk proporsi struktur biaya HPP-nya, diperkirakan untuk biaya tenaga kerja langsung ini sebesar 61,3% pada biaya 20.000 per porsi, komponen terbesar yang mendominasi lebih dari setengah beban produksi burger. Sedangkan untuk biaya overhead-nya diperkirakan mencapai 22,3%, yang mana biayanya sebesar 7.287 per porsi beban utilitas sewa tempat usaha serta penguasaan take away. Nah, untuk biaya bahan bakunya sendiri diperkirakan sebesar 16,4%, yang mana biaya per burgernya sebesar 5.349 per porsi. Nah, biaya bahan pangan penyusun Thai Vintage Burger secara real. Maka total HPP-nya itu diperkirakan sebesar Rp32.636.
untuk satu kali produksi. Nah, untuk analisis laba rugi bulanannya, pihak owner menetapkan harga jual sebesar 35.000 per porsi burgernya, per satu unit burger. Nah, berdasarkan estimasi dan tren pasar, tanpa perhitungan HPP matematis sebelumnya. Dengan total HPP yang kita analisis sebesar 32.636 rupiah dengan selisih per porsi hanya sebesar 2.364 rupiah, maka total bersih bulanan yang didapat adalah 922.000 rupiah dari total omset atau laba kotor sebesar 13.650 rupiah dengan total produksi satu bulan burger itu sebesar 390 porsi. Maka, jika dipersenkan, margin laba bersihnya sebesar 6,75%. Nah, konsekuensi bisnisnya, margin yang sangat tipis sebesar 6,75% ini membuat bisnis tak memiliki batas aman harga jika terjadi lonjakan harga bahan baku atau sewa lokasi di masa mendatang. Masalah dan solusinya. Terjadi identifikasi masalah di lapangan. Yang pertama itu ada selisih uang kasir. Terjadi problem cash over atau short akibat human error saat jam sibuk. Kesalahan nominal kembalian dan tercampurnya uang tip ke modal kasir tanpa percatatan yang khusus. Selanjutnya ada beban upah yang tinggi. Pengeluaran upah atau biaya tenaga kerja langsung membengkak karena penjadwalan shift yang kurang fleksibel antara hari biasa yang cenderung sepi dan akhir pekan yang padat pembeli. Yang terakhir ada kesenjangan data. Karyawan lapangan mengetahui omset harian tetapi sama sekali buta mengenai modal pokok HPP, bahan baku karena seluruh keuangannya dikontrol ketat oleh owner. Ada solusi dan strategi terintegritas. Yang pertama itu ada penerapan SOP Midday Cash Checking. Pencocokkan berkala antara saldo fisik kasir dengan sistem digital saat pergantian SIP guna mempersempit celah selisih transaksi serta memisahkan wadah uang tip. Yang kedua ada penjadwalan yang fleksibel. Merancang shift efisien dengan jumlah staf minimal di hari kerja sepi weekdays dan memaksimalkan kuota jam lembur atau part-time di akhir pekan yang ramai pengunjung weekend. Yang ketiga ada kemitraan bahan baku grosir. Mendatangani kontrak pembelian berulang dengan supplier utama, patty beef, roti, keju, untuk mendapatkan potongan harga atau potongan volume pembelian. Yang terakhir ada edukasi, efisiensi, dan solusi internal. Memberi pemahaman dasar pada kasir dan koki tentang margin laba tipis di 6,75% agar staf lebih disiplin mengontrol sampah makanan dan memperbaroskan utilitas kompor atau gas. Kesimpulan dan rekomendasinya. Kesimpulannya, biaya produksi Thai Vintage Burger adalah 32.636 per porsi, dengan margin keuntungan yang tipis di 6,75%. Beban upah tenaga kerja langsung menyumbang porsi besar di 61,3%. Pengaturan shift staf adalah kunci mutlak efisiensinya. Terjadi problem selisih kasir harian dan kesenjangan pemahaman keuangan antara pemilik dan karyawan. Rekomendasinya, SOP SIP berlakukan batasan kerja lembur dan andalkan karyawan harian paruh waktu atau part-time di hari sibuk. SOP kasir dan audit. Rutin jalankan pencocokan fisik sisa daging di kulkas dengan sisa transaksi aplikasi untuk mencegah kecurangan. Yang terakhir ada ekspansi cabang. Tunda ekspansi cabang baru sampai manajemen kasir dan SIP di Gerai Cibolang Sukabumi beres dan stabil penuh. Terima kasih atas perhatiannya. Itu dia presentasi dari kelompok kami. Untuk sesi tanya jawab mungkin bisa di dalam kolom komentar atau secara langsung ketika UAS nanti, Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.